Oke. Kak Putri, ini untuk kedatangannya hari ini seperti apa sih untuk mungkin dalam kasus mungkin perkembangan kasus Vina sendiri seperti apa? Maksudnya nanya datang ke sini? Kedatang sini. Oh iya, jadi malam ini kita diundang di acara di TV One. Jadi kebetulan keluarga Vina juga saya hadirkan di sini. Kemudian kalau tanya perkembangan kasus, masih sama seperti yang kemarin, belum terlalu banyak informasi yang valid. Tapi sejauh ini kita sudah dapat beberapa bukti tambahan, ya, mulai dari BAP dan putusan-putusan dari beberapa tersangka tersebut. Nah, kemudian itu nanti akan kita pelajari lebih dalam dulu. Oke. Fakta-fakta barunya itu apa lagi yang udah bisa disampaikan gitu? Fakta-fakta terbaru. Ya kalau kita pelajarin dari BAP kan sangat terbalik ya dengan statement dari kuasa hukum para pelaku yang menyatakan bahwa mereka itu salah tangkap dan juga bukan pelakunya gitu. Tapi di dalam fakta BAP dan ada BAP yang di sebelum BAP dicabut dan sudah BAP dicabut itu ada semua, dan berikut juga dalam putusan itu jelas tertuang di dalam BAP bahwa mereka tuh mengakui perbuatan dan secara detail bisa menjelaskan kronologis kejadiannya dari masing-masing para pelaku. Mungkin ya Egi juga, yang si Saka ini mengklaim kalau dia salah tangkap. Iya. Mungkin tanggapannya dari keluarga, boleh? Gimana? Perihal Saka yang dia mengaku salah tangkap, apa tanggapan dari keluarga? Bukannya sangat kecil. Logikanya kalau paling aku penjarakan wajib. Nah, jadi keluarga tetap meyakini keterangan dia tuh bohong gitu berarti, karena memang di dalam BAP yang kita pelajari, yang kita masih baru baca itu dari 5 orang tersangka itu ada menyebutkan nama si Saka. Dan dari beberapa bukti foto-foto yang diberikan oleh informasi-informasi yang masuk ke kami, itu memang ada foto geng antara pelaku-pelaku dan almarhum dan juga si Saka. Jadi memang ada bukti, kan si Saka menyatakan bahwa dia tidak mengenal tidak mengenal para geng, tapi dari foto-foto yang kita dapatkan setelah kita sinkronkan, kemungkinan besar Saka mengenal. Jadi dengan viralnya kasus ini juga mungkin keluarga lebih lega nggak sih, maksudnya jadi lebih mudah nih untuk naikin lagi kasusnya, lagi nyari tersangkanya lagi. Enggak, karena bisa dibuka kembali kasusnya. Kak, berarti pihak keluarga kemarin, mohon maaf ini sempat kemarin kan 8 tahun ini kan kasus ini terlihat seperti tenggelam ya gitu. Apa sih yang dilakukan oleh keluarga kemarin sempat tenggelam ini kasus ini? Seperti apa sih usahanya, Kak? Sudah, keluarga sudah berusaha, tapi tetap tidak ada tanggapan. Makanya keluarga mencoba untuk memfilmkan agar kasus ini dibuka kembali. Nah, Kak, ini kan akhirnya pihak keluarga juga mencoba untuk memfilmkan dan akhirnya supaya untuk menjadi booming lagi, dan akhirnya menurut Kakak sendiri perjuangan dari pihak keluarga sampai dengan saat ini seperti apa sih, Kak? Mungkin Kakak sebagai lawyer. Ya. Bagaimana tanggapannya? Gimana, Kak? Perjuangannya? Melihat keluarga. Ya, perjuangannya sangat luar biasa sampai akhirnya bisa diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik dari lapisan bawah sampai atas, hingga akhirnya mengetahui proses-proses terjadinya pembunuhan sampai tidak tertangkapnya 3 orang yang sampai DPO 8 tahun gitu. Jadi ya luar biasa, mungkin ini mukjizat juga dari Allah ya, yang kita tidak pernah tahu. Niatannya hanya ingin menuangkan cerita ini dalam bentuk film untuk mungkin menjadi kenang-kenangan, tetapi ternyata booming ini kan ya. Mereka keluarga juga tidak menyangka, dan antusias luar biasa baik dari masyarakat itu, kami sangat berterima kasih. Ya, ada bantuan juga dari netizen mengungkapkan beberapa terduga nih. Mungkin tim kuasa hukum ngeceknya langsung sih. Ya memang simpang siur sih ya, banyak opsi, banyak juga foto dan lain sebagainya lah yang tersebar luas di media sosial, baik di Facebook, Instagram, sampai juga di TikTok yang katanya dikait-kaitkan dengan para pelaku, kemudian
banyak sumber juga. Cuman kita kan tidak bisa mengatakan oh bahwa itu benar pelakunya. Itu kami hanya mempelajari terlebih dahulu ya, jadi kita nggak bisa menyimpulkan juga bahwa oh benar nih kalau kata netizen bilang ini benar lomba pelakunya, kan kita belum bisa bilang itu benar. Jadi kita serahkan kembali kepada institusi Polri tentunya yang lebih berwenang dalam hal ini untuk membuka kembali, mencari lagi barang bukti, alat bukti, petunjuk dan lain sebagainya untuk bisa membuktikan siapa sih 3 orang DPO ini. Bahkan saya dengar bukan 3, 4 ya, 4 DPO sebenarnya, tapi yang satu dihilangkan. Nah ini yang kita masih tanda tanya dengan penyidik dan kepolisian, ini ada apa kok dihilangkan. Sementara dari BAP yang kita baca itu memang terbukti ada 4 orang yang masih dalam pencarian. Oke. Ada komunikasi dengan orang tua almarhum Kak? Belum ada komunikasi dari awal kejadian hingga. Kalau waktu awal kejadian ada, setelah persidangan gitu belum ada lagi. Dan orang tua Eki juga pasrah aja dengan hasil yang ada ya? Kan Tahu ya? baru 8 tersangka. Terus dan Kak, ini kan kemarin juga netizen mengatakan bahwa kemungkinan yang mohon maaf sahabat dari Vina sendiri mungkin ada ikut campur tangan segala macam ya. Ini kan baru duga-duga netizen segala macam. Nah, menurut kakak sendiri bagi kuasa hukum dari Vina, ada nggak sih kak kemungkinan seperti itu? Ya bisa saja ya, segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Hanya saja kan kami karena baru memegang perkara ini nggak boleh juga berasumsi terlalu jauh gitu kan. Ya namanya netizen kan intelijennya lebih baik, lebih bagus daripada intelnya polisi sebenarnya, lebih cepat mereka cari alat bukti itu luar biasa gitu. Cuma ya kalau misalkan memang ada keterkaitan dari si siapa Linda ya namanya Linda, ya kemungkinan saja bisa terjadi karena banyak faktor yang bilang Linda nikah sama Egy dan lain sebagainya, udah punya anak tinggal di ini nih, ya sah-sah aja gitu. Cuma kan kami tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh kepolisian aja gitu. Kami nggak boleh menuduh ataupun langsung mempercayai informasi dari pihak-pihak yang belum tentu kebenaran. Jadi malah nanti nggak baik gitu. Akhirnya yang di sini menghujat ini menghujat itu, jadi nggak baik. Jadi kami tetap mengikuti hasil apa yang didapat dari kepolisian. Tetap nanti kami juga berkoordinasi dengan kepolisian dan tetap membantu lah ya. Kita tetap membantu mencari alat-alat bukti tambahan. Mungkin juga memang ada keterangan saksi yang ada beberapa yang informasi ke kami mereka sangat mengetahui proses itu, cuma belum mau muncul gitu karena mereka takut dikarenakan si oknum pelaku ini duganya merupakan anak salah satu pejabat atau orang ya itulah, kita masih abu-abu lah, intinya ini masih abu-abu, masih kita tampung aja dulu lah. Jadi banyak fakta-fakta yang belum bisa Iya, kita belum bisa Mbak, karena kami juga nggak mau salah bicara itu tadi gitu. Kalau kami mengatakan oh iya benar ini pelakunya nih fotonya, ternyata orangnya mengkonfirmasi dia bukan pelaku, kan kita salah, nanti kita dilaporkan gitu. Jadi ya tetaplah kita rekan-rekan juga sembari menggali informasi ya dari siapa-siapa aja, kalau memang bisa disinkronkan ya mudah-mudahan mengkerucut itu nanti. Nah, ada kemungkinan nggak sih nanti akhirnya si Linda akan menjadi salah satu saksi kunci juga akan dalam pembukaan kasus ini kembali gitu, menjadi salah satu saksi? Nah ini juga yang kami juga tidak mengetahui apakah saat itu Linda diperiksa atau tidak, kami tidak mau tahu diperiksa ada ya? Nah Linda tidak ada ya? Dari pihak keluarga juga tidak. Berarti kan selama ini Linda tidak diperiksa. Nah ini juga masih kita tanda tanya. Sementara Linda itu adalah orang yang dirasuki, yang memberikan petunjuk. Nah maksudnya di sini kan seharusnya kepolisian juga siapa-siapa orang yang mengenal dekat oleh almarhum dengan almarhum seharusnya diperiksa. Gitu. Kenapa saat itu tidak diperiksa? Dan sekarang kan si Linda menghilang nih. Ya kalau misalkan Linda menghilang kan berarti ada tanda tanya juga ke kita. Kenapa dia harus takut kalau memang tidak ada keterkaitan? Bisa saja sih, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi kita nggak boleh memastikan bahwa dia itu pelaku juga, nggak bisa. Kak, kamu sebagai mama kakak dari almarhum sendiri melihat adanya mungkin kecewa nggak sih akhirnya si Linda ini tidak diperiksa dalam BAP, karena kan Linda ini dekat dengan almarhum ya. Ada tanda tanya nggak sih dalam sebuah keluarga ini? Tanya enggak, kecewa pun enggak, kan tetap sih
nggak bisa ditemuin, kita sudah berusaha. Berarti memang setelah kejadian keluarga mencoba untuk mendekat di keluarga Linda sendiri, nggak ada respon dari keluarga Linda. Berarti memang mereka menutup rapat-rapat ke pihak keluarga Vina seperti itu Kak. Sempat ada penolakan nggak pas mencoba komunikasi dengan keluarga Linda ataupun ini? Sempat ada penolakan? Berarti memang mereka benar-benar menutup mulut untuk hal ini ya Kak ya, seperti menjauhi keluarga Vina seperti itu Kak. Kak, ini kan tadi kan dari kakaknya sendiri mengatakan bahwa Linda ini menutup rapat akses ya Kak. Nah dari kamu sendiri nanti akhirnya akan mencoba untuk bertanya nggak sih ke kepolisian, akhirnya menambah saksi nih yang berkemungkinan menjadi saksi inti si Linda ini. Bisa nggak sih Kak? Ya sebenarnya karena kami ini kan masih baru ya Mbak, itu tadi yang kita sampaikan. Kami ini kan masih baru dan kami juga baru mendapatkan BAP itu baru hari itu. Jadi apa yang nanti kami pelajari, tentunya siapa-siapa yang berkaitan ya itu akan kita coba untuk dimintai keterangan gitu. Ya, siapapun itu yang memang mengetahui dan mungkin juga bisa jadi teman dekat Linda atau sahabat Linda atau orang yang mengenal Linda, ya bisa saja kita jadikan saksi gitu. Oke, Kak, mungkin terakhir Kak untuk kasus ini nanti kedepannya seperti apa? Mungkin langkah-langkah dari Kakak sebagai kuasa hukum yang mau terbaik dalam kasus ini seperti apa sih? Langkah hukumnya, ya tentunya kami meminta kepada pihak kepolisian berupayalah semaksimal mungkin untuk bisa mengungkap para pelaku, karena ini merupakan PR yang luar biasa. Sudah 8 tahun, sangat lama kita bilang, sudah hampir satu dekade ya, 8 tahun. Jadi saya rasa haruslah teman-teman kepolisian itu membongkar ada apa sampai terjadinya tidak terungkap 3 orang ini atau 4 orang ini, yang diduga 4 orang ya. Dikarenakan dari keterangan para pelaku itu kan sudah jelas. Nah, ada pertanyaan kami juga, kenapa saat itu tidak dicari langsung alamat yang sudah disebutkan? Kalau memang saat itu ketika diperiksa dan langsung mencari, saya rasa tidak juga sampai saat ini menjadi tanda tanya, baru nanya ke kelurahan, baru nanya ke kecamatan, nanya ke kantor desa, bener nggak ada nama ini kan agak aneh juga, menurut kami agak aneh. Nah, apakah si pelaku ini hanya disamarkan, ya kan, dugaannya apakah disamarkan ataukah memang disembunyikan, ataukah memang ini keterangan dari para pelaku gitu. Jadi kalau harapan kami ya sangat luar biasa untuk kepolisian bisa mengungkap ini gitu, karena sekarang ini institusi Polri sedang dipertaruhkan gitu, kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini saat ini sedang dipertaruhkan. Jadi ini kasus apa ya dibilang, kalau mereka bilang Sambo 2 edisi Sambo 2, cuman pelakunya aja beda gitu kan. Cuman masa yang sekelas Pak Sambo aja, yang ibaratnya sekelas kasusnya para teroris yang di mana lubang sembut aja bisa ketemu, apalagi ini sebenarnya kaitannya sudah jelas, para pelaku sudah tertangkap. Kenapa sih sulit menggali gitu? Cluenya sudah ada. Ya, teman-teman ada yang bertanya? Tentu harapannya peran serta masyarakat ini juga sangat penting ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi saat ini Barreskrim Polri juga sudah mulai menurunkan turun ke bawah. Ya harapannya segera akan terungkap gitu. Apalagi yang sisa 4 orang seharusnya ya. Tapi karena yang berdari 3 orang, maka baru itu pun masih dalam disketsakan gitu ya wajahnya dan lain sebagainya, karena memang di saat mereka melakukan hal tersebut itu ada menggunakan inisial ya, menggunakan inisial nama mereka, sehingga menurut keterangan daripada kepolisian itu sangat cukup rumit untuk dicari tahu itu siapa gitu. Tapi padahal saksi-saksi sebelumnya ataupun orang yang telah ditahan dan menjalani hukuman itu kan sudah menyampaikan dan itu sudah ada cluenya dan bahkan sudah jelas. Cuman hari ini seolah-olah semacam disembunyikan, disengajakan untuk tidak diungkap gitu. Nah, harapannya dengan hal ini terungkapnya kasus baru ini diungkap ulang, itu turut peran serta semua lembaga ya, pihak, terutama bagi teman-teman wartawan apabila mendengar informasi segera mengonfirmasi kepada pihak hukum, mungkin seperti itu. Pada intinya kita selaku penasihat hukum masih akan terus berjuang untuk mengawal kasus ini sampai selesai, sehingga keluarga almarhum Vina juga merasa mendapatkan keadilan
yang semaksimal mungkin. Tetap kita kawal. Kakak mungkin dari pihak keluarga ininya seperti apa Kak? Boleh? Ini juga prosesnya di sini Kak. Deh. Oke. Mungkin masukan mungkin dari pihak kakak keluarga ke kepolisian seperti apa sih? Ini kan terkesan apa ya, mandek ya gitu. Mungkin kakak dari kasus ini nggak apa-apa Kak, mungkin ada. Nggak ada. Ya, jadi memang pihak keluarga ini sebenarnya sudah sangat lelah ya untuk menjawab pertanyaan itu, karena ya jujur saja mereka ini menaruh harapan besar terhadap kepolisian gitu untuk bisa mengungkap ini, dan mereka juga bukan menyudutkan pihak kepolisian sama sekali, tidak, hanya mereka ini orang kecil yang membutuhkan informasi bagaimana perkembangan, tapi kan selama ini tidak pernah didapat. Nah, jadi harapan mereka sangat luar biasa dengan adanya film, dengan adanya ini berita naik lagi, ya tentunya bagaimana upaya kepolisian ya dipertaruhkan ini. Punya harapan lah. Gitu. Jadi ada harapan. Ya. Oke. Sehat ya. Terima kasih. Ya. Makasih ya. Ya, ya.